kadang gini ya, kadang memorable tuh yang paling buruk gitu loh. Tapi ini emang seneng ya. Tapi seneng-seneng. Karena mata kuliah itu menarik gitu loh. Kita tuh nganalisis gimana sih caranya seseorang bisa naik gaji. Naik gaji itu nggak tiba-tiba gitu loh. Oh. Ada perhitungannya. Dan itu benar-benar menarik. Ini orang yang Itu suka ngurusin belajar gaji juga tuh. orang nih berarti. Iya. Selamat malam semuanya. Balik lagi di acara Obrol Baju, obrolan ala-ala bahas jurusan. Kali ini kita dapat kesempatan satu jurusan yang aku baru tahu bahwa ternyata ada IPA-nya. Ini IPB ini ternyata IPA-nya nih. Betul. Kita akan bahas lebih dalam tentang manajemen tuh apa sih secara garis besar dan apalagi kalau Hisham UI itu IPS ya Sam ya, bener ya? Ya, IPS masuk ya. Oke, manajemen UI itu IPS dan manajemen IPB itu IPA. Kita akan lihat perbedaannya apa dan kajian pelajarannya itu apa aja gitu ya. Oke, biar nggak lama-lama lagi mungkin boleh kenalan dari Hisham dan juga Hasna. Hisham dulu mungkin. Formatnya nama, sekarang kerja di mana, Pahamify. Terus angkatan berapa dan kampusnya dan jurusannya dan angkatannya. Itu aja dulu. Kenalkan, nama aku Hisham. Sekarang ini bekerja di Pahamify ya, sebagai People Culture and Engagement. Dan dulu aku kuliahnya jurusan manajemen di Universitas Indonesia angkatan 2016. Sama apa lagi tadi? Itu dulu ya. Pahamify. Udah, itu doang. Okay. Di Pahamify udah berapa lama, Syam? Ya, untuk di Pahamify dari bulan Maret sih ya. Sampai bulan ini gitu. Jadi udah ya masih lumayan seger lah ya. Masih lumayan seger lah. Masih lumayan seger masuk Pahamify aja. Oke, di Pahamify sebagai people apa tadi? Sorry, People Culture and Engagement. People Culture and Engagement. Itu mungkin boleh diceritain ngapain sih? Ya, jadi kerjaan aku sih ya, kalau di Pahamify ini sebagai People Culture and Engagement itu pada intinya adalah yang ngurusin gimana sih untuk menanamkan core values atau kebudayaan di organisasi ya, di Pahamify ini supaya orang-orang itu bisa bekerja dengan produktif dan juga bagaimana tetap bikin engage karyawan ya, teman-teman Pahami Kru di Pahamify ini gitu. Ya intinya secara garis besar sih itu gitu. Oke, walaupun namanya tadi mungkin kalian asing ya, Pahamify mungkin asing sama nama bagiannya gitu, People Culture and Engagement gitu. Tapi intinya mendekatkan Pahami Kru lah, simpel aja gitu ya, kalau kita bikin simpel ya. Benar, ya, bikin solid juga. Bikin solid. Oke, itu dari Kak Hisham, manajemen UI tahun 2016. Sekarang ke Kak Hasna nih, mungkin boleh kenalan. Hasna. Halo semuanya, Pahamify Friends ya dipanggilnya ya? Pahami Friend. Pahami Friends. Oke semuanya, halo Pahami Friends. Kenalin nama aku Hasna Tufaila. Aku dari alumni dari manajemen IPB angkatan 2016. Kalau di IPB tuh angkatan 53 bisa disebut juga. Sekarang lagi kerja di Shopee di bagian finance operation. Kerjaannya ngurusin pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan operasional di Shopee. Ngurusin duit-duitan berarti. Betul. Oke, ini kayaknya kalau dari segi kerjaan dua hal yang cukup berbeda ya. Yang mungkin kalau Hasna teknikal sekali gitu ya. Ini kelihatan ya, tapi tolong koreksi kalau salah. Kalau Hisham mungkin kelihatannya lebih fleksibel kali ya. Karena kan harus mengamati manusianya, humannya gitu ya. Nah, benar banget. Nah, kita nanti ulik-ulik nih, apakah ternyata kerjaan mereka ada hubungannya dengan jurusan mereka? Oke, kita ulik-ulik. Oke, mungkin gue mau nanya ke kalian berdua dulu. Dulu, awal mula masuk ke jurusannya itu lewat jalur apa? Oke, kalau 2016 sama sih pasti SNM sama SBM juga ya, sama ada Mandiri mungkin ya. Nah mungkin boleh di-share jalur masuknya lewat apa? Dari Hasna dulu kita tukeran. Oke, tapi sorry ini kalau kedengeran suara azan. Apa? Biar berkah. Kalau aku sendiri masuknya dari jurusan SBM, dari jalur SBMPTN, jalur tulis, jalur tes. Pilihan keberapa Hasna? Pilihan pertama. Oh emang pengen. Orang Bogor? Iya orang Bogor aku. Oh kita sama orang Bogor. Aku SD, SMP, SMA, kuliah di Bogor terus. Oh sama kita sama. Iya pengabdi Bogor. Oke, jadi daftarnya SBM dan pilihan pertama manajemen IPB. Iya betul. Kenapa mau manajemen dan kenapa IPB? Sebenarnya waktu awal aku mendaftar SNMPTN itu awalnya aku daftar ke farmasi
ITB, which is itu jauh banget kan, jauh Betul. jurusannya. Betul. Nah itu sebenarnya kepengennya keluarga sih ke farmasi itu. Cuman pas SNM udah nggak dapet, terus aku SBM ingin yang kemauan aku aja gitu, aku pilihnya. Nah dari aku tuh sesimpel mikir, nanti mau kerja apa ya? Aku tuh sesimpel mikir, nanti pengen kerja kantoran. Simple dari gitu aja dulu, dari hal kecil ya. Terus aku mikir, tapi kalau misalnya kerja kantoran harus ambil jurusan apa ya? Terus aku mikir, kalau misalnya nanti aku misal ambil jurusan pangan, misal nanti aku fokus kerja cuma bisa di pangan aja. Jadi aku berpikir apa nih yang bisa kerja di mana aja, dan akhirnya aku memutuskan untuk pilih jurusan manajemen. Dan ternyata memang benar jurusan manajemen itu bisa kerja prospek kerjanya luas banget. Oke, jadi Itu sih. apa ya? Karena fleksibilitas dari jurusan itu ya milihnya. Iya betul, alasannya sih gara-gara itu. Menarik. Oke. Nah sekarang Hisham, dulu masuk lewat jalur apa Syam? Oke, jadi kalau Hasna tadi kan sudah dikasih tahu ini ya lewat jalur SBMPTN. Nah, kalau misalnya aku sih lewat jalur SNMPTN gitu. Jadi beda nih jalurnya, lewat jalur rapot. Dan ya waktu itu SNMPTN pilihan ini sih ya, pilihan pertama gitu. Jadi alhamdulillah banget gitu ya. Pilihan pertama dan bisa dapat gitu untuk masuk ke manajemen ini gitu. Kalau ditanya kenapa sih waktu itu alasannya pilih manajemen, karena ini sih ya lebih ke lihat dulu gitu. Selama di SMA itu aku bagus di bagian mana gitu, dan kebetulan memang di SMA itu aku suka banget pelajaran ekonomi ya. Dan memang suka ada, ini juga pernah ikut-ikut adalah lomba gitu ya di bidang ekonomi gitu. Dan selain itu juga aku juga suka gitu untuk mempelajari manusia gitu ya, manusia dalam bukan dalam biologi, tapi maksudnya dalam bentuk konteksnya dia sebagai makhluk sosial gitu ya. Jadi itu akhirnya yang kepikiran, oh iya kenapa nggak pilih manajemen aja gitu kan? Karena manajemen ini ada ya selain dia belajar ekonomi, tapi kan juga ngurusin manusia ya, nggak pure ekonominya aja gitu, tapi ada konteks manusianya gitu. Tapi ya balik lagi sih di manajemen sendiri kan memang luas gitu ya. Ada juga yang mungkin lebih teknikal kalau misalnya kayak keuangan gitu ya. Itu kan memang kan yang berhubungan angka gitu, nggak langsung ke manusia gitu. Jadi itu sih alasannya kenapa milih manajemen saat itu. Jadi memang ada aspek suka ekonominya dan ada aspek suka sosial lah ya. Emang manajemen aja pengennya? Sebenarnya nggak manajemen aja ya. Waktu itu karena ya itu kan aku tertarik juga untuk mempelajari manusia gitu ya. Memahami lebih baik lah gitu bagaimana mereka itu berperilaku. Nah makanya waktu itu juga sempat tertarik untuk pilih psikologi gitu. Psikologi. Terus sempat itu juga tertarik untuk pilih psikologi, tapi karena pertimbangan juga dari orang tua, lah kan kamu kan juga ada nih, maksudnya pernah ikut lomba di bidang ekonomi gitu. Nah biar lebih besar juga chance-nya untuk kepilih, kenapa nggak ya udah di bidang ekonomi aja gitu pilihnya. Jadi ya udah akhirnya pilih manajemen sih. Oke, berarti SMA-nya IPS ya? Ya. Dulu SMA-nya IPS tuh. Iya. Oke, Hasna IPA berarti kan? IPA. Oke, tidak ada yang linjur berarti ya. Oke, ini semua yang linear aja. Oke, nah tadi kan ternyata sudah terkuak bahwa manajemen tuh ada IPA dan IPS-nya. Mungkin bisa dijelasin dulu nggak secara garis besar tuh manajemen tuh apa sih? Secara garis besar aja, kalian bisa saling nimpalin lah nanti. Kalau misalnya aku sendiri sih ngelihat manajemen ini kita seakan jadi semacam avatar gitu, dimana kita mengendalikan, kalau avatar kan mengendalikan elemen-elemen ya, entah itu air, bumi gitu kan. Kalau di manajemen sendiri kita yang dikendalikan itu adalah aspek-aspek organisasi gitu. Jadi apa aja tuh aspek organisasi, mulai dari strateginya, kemudian bagian keuangannya, kemudian bagian pemasarannya, operasional, dan juga sumber daya manusianya. Gitu sih. Jadi gimana akhirnya kita bisa ngatur nih ya semua aspek organisasi ini agar tercapai gitu tujuan dari suatu organisasi tersebut. Intinya sih seperti itu gitu ya kalau untuk jurusan manajemen. Hasna mungkin mau nambahin? Sama sih kayak pendapatnya Mas Hisham, sama kalau misalnya di IPB juga sebenarnya pilar utama dari manajemen itu ada 4. Ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen produksi operasi, sama satu lagi manajemen sumber daya manusia. Jadi kita selama kuliah itu belajar di seputar 4 hal itu aja, dan nanti keempat hal tersebut akan dikolaborasikan menjadi manajemen strategis untuk mengatur perusahaan.
Oke, menarik. Nah, eh, tapi kan IPB IPA nih ya. Iya. Apakah ada gini. Ini dari orang awam aja ya. Iya. Yang di manage itu seputar pertanian saja. Enggak. Gue kan orang awam banget nih ya. Iya. Awam. Kreatif banget ya. Iya. Sebenarnya enggak cuma tentang pertanian aja, kita bahasnya juga tentang global sih, tentang ekonomi secara umum. Cuman mungkin ada di beberapa soal dimasukin pertaniannya. Kayak di tahun pertama juga kita wajib belajar pengantar ilmu pertanian. Jadi mungkin bedanya itu kali ya kalau di IPB. Pasti wajib ada pertaniannya. Tapi ada wajibnya. Tapi kita nggak cuma bahas pertanian, kita bahasnya secara ekonomi secara umum. Iya. Nah, kalau IPS gimana, Syam? Kalau di ini ya, untuk mata pelajaran yang dipelajari ya selama di manajemen itu ya. Kalau di universitas gue sih ya tentu nggak ada belajar ini pertanian gitu, nggak ada keterkaitan. Karena emang nggak ada keterkaitannya juga gitu, nggak ada nama-nama embelnya itu juga. Jadi ya memang untuk yang dipelajari ya itu sih kita belajar kok ekonomi. Ya ekonominya itu kan ada ekonomi makro dan mikro ya. Tapi kalau untuk manajemen ini kan sebenarnya memang ruang lingkupnya lebih mikro ya, lebih ke ya udah kita fokus ke bisnis atau organisasi gitu. Jadi untuk yang dipelajari lebih banyak sih yaitu kan macam-macam dari yaitu ekonomi mikronya yang bisnis ini, entah itu ya pengantar manajemen kan, ada belajar juga akuntansi ini ya, pengantar akuntansi untuk manajemen ya kan, ada yaitu kan manajemen yang tadi 4 pilar udah disebutkan Hasna juga, itu dipelajari semua gitu. Perilaku organisasi, struktur organisasi, strategi gitu, manajemen strategik, itu semua dipelajari sih. Kalau Hasna tuh ibaratnya kalau di steak tuh tinggal ditambahin garam dikit doang dan itu pertanian gitu kali ya. Iya, betul. Ya oke. Menarik. Kalau bisa disimpulkan manajemen tuh sama aja atau gini, mungkin ini pertanyaannya lebih ini deh. Kalau gue kan jurusan ilmu kelautan dulu ya. Nah, jurusan ilmu kelautan di setiap kampus itu ternyata beda-beda. Maksudnya ada konsentrasinya dan itu beda-beda. Apakah misalnya di UI atau di IPB ada satu konsentrasi yang beda gitu? Kayak menjadi ciri khas kalau kita bilang. Di IPB 4 pilar itu aja sih. Kalau di UI gimana, Mas? Itu juga sama juga. Mungkin yang akhirnya bikin beda kenapa yang satu IPA IPS lebih ke filosofisnya kali ya. Sama aja nggak tahu. Setahu aku kan juga psikologi juga ada yang mengkategorikannya sebagai IPA atau IPS. Betul. Kan. Betul. Itu tergantung yaitu dari sejarahnya kan ada yang menganggap yaitu kan psikologis lebih ya praktik-praktik yang bisa dilakukan di lab atau apalah gitu ya. Kurang ngerti ya ini tapi aku pernah baca sekilas gitu. Dan yang satu lagi ya udah kan lebih ke gimana itu mempelajari manusia yang konteksnya lebih ke sosial gitu ya. Tapi ya yang dipelajari ya itu sih 4 pilar itu gitu. Iya, berarti ya sama aja sebenarnya. Karena gini, kalau yang kemarin tuh sebelumnya di obral baju psikologi itu ya, itu kan cukup ya mirip-mirip lah, tapi ada jalur yang kesini dulu, tapi ujungnya bakal sama gitu. Tapi kalian terus memang sama-sama aja sebenarnya kan. 4 pilar tadi itu ya. Pilar tadi. Benar. Atau mungkin dari Hasna ada mungkin mata kuliah yang memang kayak ini emang lebih cocok masuknya IPA gitu. Kalau misalnya paling bedanya tuh kalau misalnya di IPB itu sistem belajar itu kan mayor minor. Kalau mata kuliah untuk manajemen itu namanya mata kuliah mayor. Nah, kita itu untuk melengkapi SKS itu harus ngambil mata kuliah minor atau enggak SC. Nah, kalau misalnya mata kuliah minor itu kita tinggal pilih tambahannya ini mau ambil mata kuliah di antara 3 pilihan. Yang pertama ada ilmu konsumen, komunikasi, sama matematika keuangan dan aktuaria. Nah, itu sih paling yang bedanya. Jadi itu emang wajib milih. Jadi kayak ada ilmu tambahannya lagi selain di bidang manajemennya. Tapi kalau kita ambil, kan tadi pilihannya ambil minor atau enggak ambil SC. Kalau kita pilihnya ambil SC, kita bisa ngambil mata kuliah apapun di IPB, semua jurusan. Yang penting untuk memenuhi SKS. Paling bedanya gitu sih. Kalau mungkin dari segi mata kuliah ya. Ya basically sama sebenarnya. Sama. Basically semua sama aja manajemen. Oke, tadi 4 pilarnya tadi apa aja? Keuangan, pemasaran, produksi operasi, sumber daya manusia. MSDM ya? Manusia. Oke, jadi luas banget teman-teman. Kalau misalnya kalian
Kalian coba cari 4 pilar itu apa? Itu luas banget. Itu Luas. MSDM itu ngurusinnya manusia. Itu mungkin lebih mirip psikologi kali ya Sam ya? Mirip-mirip. MSDM tuh ya, bener ya? Ya, ada. MSDM. Kalau produksi mungkin mirip-mirip teknik industri kelihatannya. Ini oke, mulai jelas bahwa manajemen seluas ini ya. Iya, luas banget. Luas banget. Oke. Akhirnya terkuak juga nih. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen satu jurusan yang fleksibel banget gitu ya. Dan kalian mungkin yang IPA pengen kayak IPS dan yang IPS pengen tetap di IPS. Ya, pengen tetap di IPS bisa manajemen ini nih bisa jadi salah satu pilihan kalian gitu. Selain psikologi tadi ya yang sebelumnya udah kita bahas gitu. Oke, menarik. Nah, mungkin pengalaman kalian selama kuliah gimana sih di manajemen? Merasa salah jurusan kah? Kayaknya enggak. Dari Hasna dulu deh. Dari Hasna ya, kalau misalnya kuliah di IPB, di manajemen IPB seru sih. Jadi kita tuh kalau misalnya sistem kuliahnya itu kita kuliah 14 pertemuan dan beberapa mata kuliah ada yang bukan praktikum sebutannya tapi responsi. Nah, responsi ini kita 100% itu harus wajib datang, nggak boleh nggak hadir. Hadirannya itu wajib hadir. Nah, di tugas responsi ini kita biasanya dikasih tugas-tugas untuk turun lapang langsung ke lapangan. Kita turun lapang ke perusahaan-perusahaan atau enggak ke UKM-UKM. Nah, itu sih yang paling paling berkesan lah karena kita nyari data tuh susah, bener-bener susah. Itu deh mungkin ya paling pengalaman kuliah menyenangkan dan menantang. Definisi menantang gimana? Ya menantang karena pernah tuh suatu hari aku pelajaran dari divisi sumber daya manusia, pelajarannya manajemen kompensasi. Dosennya itu nyuruh untuk nyari data kompensasi dari tiga kategori, boleh hotel, restoran atau kafe. Dimana data kompensasi itu kan sekredensial itu kan nggak bisa diakses oleh publik gitu. Jadi kita tuh benar-benar menantang banget gimana caranya biar dapat data kompensasi itu. Buat selanjutnya kita analisis di kelas responsi gitu sih. Itu menantang. Berarti tapi sejauh ini menantang itu jadi bikin kita membangkitkan Iya. Gitu. Membangkitkan gairah untuk mencari tahu lah mencari gitu ya. tahu dan greget. Oke. Nah, kalau Hisyam gimana Syam? Ya, pengalaman lah sama kuliah. Kalau pengalaman sama kuliah ya penuh perjuangan berdarah-darah. Mulai dari awal tuh sempat kaget juga ya ketika di awal masuk sebagai mahasiswa gitu. Kuliah di manajemen Universitas Indonesia. Karena beda aja ya. Sebenarnya yang bikin waktu itu kaget adalah karena ketika di semester awal itu aku banyak daftar ini ya, kayak semacam kepanitiaan, organisasi gitu. Itu nggak expect sebenarnya gitu. Jadi emang kalau di kuliah gitu ketika masa orientasi kan ada gitu ya, yang perkenalan UKM dan juga organisasi kepanitiaan. Nah itu ya udah kayak main daftar aja gitu kan. Lewat sini ditawarin sama kakaknya, Dek daftar deh, ya udah daftar. Dek daftar deh, ya udah daftar. Setelah diikutin prosesnya kan macam-macam tuh, ada wawancara bla 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 bla. Ternyata banyak yang keterima. Kayak nggak expect gitu loh. Nah ya udah tuh gara-gara banyak yang keterima, kayaknya bahkan sampai 5 atau lebih ya. Itu di semester pertama tuh ikut organisasi dan kepanitiaannya. Itu ya sempat keteteran lah gitu. Jadi di semester awal itu keteteran ngurusin masalah yaitu kan organisasi, kepanitiaan dan juga masalah akademik ya. Jadi itu sih yang bikin kaget di awal, dan juga kan apalagi selama jadi mahasiswa kan semuanya mesti serba mandiri ya. Jadi apa-apa serba inisiatif sendiri. Itu sih yang jadi pembelajaran banget buat aku selama kuliah ya, pengalaman kuliah. Ya itu sih penuh perjuangan, di awal-awal kaget tapi pada akhirnya menyesuaikan diri juga ya. Dan ya seru sih karena selama kuliah itu menurut aku adalah masa-masa di mana kita bisa mengeksplor diri gitu. Kita mau jadi apa? Kita apa sih yang pengen kita eksplor tentang diri kita gitu kan, kekuatan kita apa gitu. Jadi memang itu sih yang bikin seru di perkuliahan ya. Dan kalau untuk iklimnya sendiri di fakultas aku sih itu emang sangat ini ya, bisa dibilang orang-orangnya banyak ambisius ya sih. Banyak ambis ya? Itu sih ya. Iya, banyak yang ambis gitu. Jadi ya terasa lah gitu ya untuk cukup terpacu ya, cukup terpacu.
Iya benar-benar kalau kata Hasna ya itu menantang gitu. Menantang. Tapi itu benar Oke. sih. Oke. Kalau Hasna mungkin belum cerita ini tadi lingkungan di Lingkungan. manajemennya. Kalau di manajemen juga, kalau misalnya tadi bahas organisasi juga sama sih. Kalau di lingkungan manajemen, anak-anaknya itu terbiasa ikut organisasi. Jadi misal anak teman-temanku ada jadi petinggi BEM, petinggi Himpro, ada petinggi di UKM juga. Jadi kayak, wah nih gue kan anak manajemen, masa iya leadership gue nggak tinggi gitu. Jadi banyak yang teman-teman yang menantang diri juga untuk berperan di organisasi ataupun di kepanitiaan-kepanitiaan. Berarti ada stereotip bahwa ketika kalian anak manajemen, kalian harus ada bibit-bibit kepemimpinan, gitu ya? Mungkin lebih dari diri sendiri kita anak-anak manajemen kali ya. Stereotip secara ideologinya emang seperti itu. Oke. Menarik. Oke, basically ya lingkungan kampus sebenarnya gitu-gitu aja sih teman-teman sih. Iya. Kayak kalian mau, kalian kalau dari satu kampus ya semuanya tergantung kalian memilihnya berteman sama siapa ya. Basically sebenarnya sama aja sih, betul, lingkungan. Oke. Benar banget. Oke, menarik. Banyak banget yang mau ditanyain sebenarnya manajemen ini ya. Kan 4 pilar. Nah, 4 pilar ini kan pasti mungkin akan kalian pilih gitu ya untuk konsentrasi skripsian. Betul, untuk skripsian. Ya. Nah, kalau dari kalian berdua konsentrasinya ke arah mana? Mungkin dari Hisham dulu deh. Kalau untuk aku sendiri sih konsentrasinya ya kurang lebih sama dengan jabatan sekarang ini SDM. Ya, yang lebih di sumber daya manusia. Jadi itu sih konsentrasinya. Oke, MSDM ya. Karena emang emang goals dari awal sebenarnya kelihatannya. Benar. Iya. Oke. Kalau Hasna gimana? Kayaknya teknikal banget nih. Iya, aku juga sama sejurusan sama sekarang kerja. Aku dulu ambilnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Padahal Anda kan anak IPA ya. Kok mau itu kan nggak tahu ya. Mungkin itu lebih ke akuntansi nggak sih? Iya. Awal-awalnya kita belajar akuntansi dulu. Kita belajar laporan keuangan. Terus kita belajar saham juga, belajar obligasi dan lain-lain. Oke, luas juga ya. Luas banget. Makanya sebenarnya tuh banget makanya kan ada lagi jurusan, kalau manajemen tuh biasanya di kampus-kampus lain juga ada yang dipisah, ada yang manajemen keuangan aja, ada yang manajemen sumber daya manusia aja. Cuman kalau misalnya di IPB dan UI kita umum ya kayaknya ya, jadi belajar semuanya. Bener. Tapi kalau di UI gelarnya apa Mas? SE atau SM? Sama kok, SE. Ya, SE, aku juga sarjana ekonomi sih. Kalau di UI apa fakultasnya? FEB? FEB, iya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau di IPB? Fakultas Ekonomi dan Manajemen. FEM, bener ya, FEM ya. FEM. Oh, oke. Menarik. Kalau Hasna sukanya ngitung-ngitung duit, kalau Hisham sukanya mendalami manusia. Mendalami. Memperhatikan. Pemerhati. Tapi kayak pemerhati hewan ini nggak pemerhati juga. Yang mengamati dan menganalisis kali ya, lebih tepatnya kayak gitu. Ini pertanyaan yang gue suka nih. Selama kalian kuliah, satu aja mata kuliah yang paling kalian suka, mata kuliah. Dan itu ngapain sih gitu? Dari Hasna deh sekarang. Itu deh aku deh yang tadi manajemen kompensasi itu paling nggak bisa dilupain banget soalnya. Itu nyari data kompensasi. Kenapa itu yang menjadi paling menyenangkan kali ya? Atau paling apa didefinisikan? Memorable. Kenapa bisa seperti itu? Selain yang tadi karena ngambil datanya susah itu ya? Iya itu. Ada nggak? Karena itu tuh ngebentuk tim juga sih. Kan kita kalau misalnya tugas tuh selalu per kelompok ya, nggak pernah sendiri-sendiri kalau kita kalau tugas. Mengeratkan kerja kelompok, pokoknya team building kita tuh benar-benar benar-benar dilatih lah pas mata kuliah itu, dan dosennya tuh strict banget waktu itu tuh. Jadi kayak mata kuliah itu tuh benar-benar di nomor satuin deh waktu itu. Pas semester berapa dulu? Semester 5. Paling memorable. Emang seneng? Kan seneng. Kadang gini ya, kadang memorable tuh yang paling buruk gitu loh. Tapi ini emang seneng ya. Tapi seneng. Karena mata kuliah itu menarik gitu loh. Kita tuh nganalisis gimana sih caranya seseorang bisa naik gaji itu nggak tiba-tiba gitu loh. Ada perhitungannya, dan itu benar-benar menarik. Dikirain tuh, tadi di pikiran gue manajemen kompensasi tuh misalnya ya, kalau misalnya kita misalnya gue sebagai penyewa kamar hotel, terus ada kerusakan di hotel, ya ada kompensasinya, gue kira gitu. Bukan. Bukan. Tentang gaji.
Ini orang yang Itu suka belajar ngurusin juga gaji tuh. orang nih berarti. Iya. Dia demennya liatin gaji orang nih. Oke, kalau Hisham gimana Hisham? Sebenarnya ada dua ya, ya. Hmm. Yang pertama itu ada nama mata kuliahnya dinamika kelompok gitu. Jadi di dinamika kelompok itu kita belajar yaitu sih bagaimana orang-orang dalam ruang lingkup organisasi ya itu berinteraksi gitu. Dalam ruang lingkup organisasi itu gimana gitu. Yang bikin menarik adalah karena kita di situ yaitu sih tugasnya kebanyakan nonton film ya. Kenapa nonton film gitu? Jadi sebenarnya kita juga dikasih sama dosennya tugas-tugas nonton film itu yang memang ada kaitannya dengan mata pelajaran yang kita pelajari gitu. Misal kita lagi ada belajar apa ya, yaitu gimana kerjasama gitu ya. Jadi ternyata itu loh kita tuh nggak perlu istilahnya dalam suatu lingkup organisasi atau kelompok gitu ya. Nggak perlu semuanya yang kayak itu jago semua gitu ya. Bahkan maksudnya dalam satu organisasi itu kalau misalnya satu kelompok itu kalau misalnya gitu ya, masing-masing orang itu bisa bekerja sama dengan baik, itu bisa ngalahin dengan mereka yang single fighter gitu. Ya itu salah satu ini sih yang bikin suka di itu mata kuliah itu dinamika kelompok gitu ya. Karena memang apa yang dipelajari itu menarik dan juga dosennya asik dan dikasih tugasnya ya juga seru gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu praktikum riset SDM. Jadi sebenarnya praktikum riset SDM ini semacam ini sih udah skripsian ya, tapi kita latihan skripsian gitu. Ya mengesankan karena itu sih kita walaupun cuma ini bukan skripsian benernya, tapi kayak pusingnya tuh udah kayak skripsian beneran gitu. Tegangnya juga kayak sidang beneran. Itu yang bikin akhirnya apa ya mengesankan gitu karena banyak itu ketika sidang kayak latihan sidang gitu ya. Itu pada deg-degan gitu kan, ada yang aduh gue gimana nih gitu kan, ada yang stres karena ngurusin data ternyata ya itulah gitu kan hasilnya jelek dan segala macamnya, itu yang pusing sampai apa ya kurang tidur juga tuh, itu yang akhirnya bikin mengesankan sih. Oke, simulasi sidang ya. Semacam simulasi skripsian lah ya, ada sidangnya juga gitu. Oke, menarik. Sama tuh di aku juga ada kayak gitu. Judulnya nama mata kuliah metodologi penelitian. Jadi sebelum kita skripsian kita kayak latihan gitu. Betul. Iya, ada latihan itu. Biasanya itu semester menuju akhir nggak sih? Iya, menuju akhir. Aku semester 6 kalau nggak salah. Sama berarti kita sama. Nyusahin sih itu mata kuliah. Soalnya kan mental kita belum siap ya. Kayak ini curhat aja mungkin. Iya. Walaupun angkatannya beda dikit kan mentalnya belum siap untuk skripsi ya. Terus kayak ibaratnya ayo silakan belajar. Masih ada mata kuliah yang lain juga masalahnya. Iya kan kita jadi shock ya. Kita kan tidak sesiap itu gitu untuk menghadapi skripsi gitu kan. Oke, berarti sama gitu. Basically sama. Oke, tadi Hisham dengan dinamika kelompoknya. Itu mata kuliah ya namanya? Mata kuliah dinamika kelompok gitu. Mata kuliah namanya dinamika kelompok. Ya. Kalau tadi Hasna manajemen kompensasi. Ya. Tapi Hasna ternyata mata kuliah yang disukainya enggak yang bukan berhubungan sama keuangan. Itu tapi ngitung-ngitung juga sama aku basically-nya suka ngitung. Oh, yang ngitungin gaji ya. Ngitungin gaji dengan ngasih parameter gitu kali ya bahasanya. Iya, jadi pakai KPI dulu tuh awalnya dihitung. KPI. Terus nanti ada rumusnya. Oh, emang demen yang ngitung. Cocok. Entar kita coba cek pertanyaan ya. Siapa tahu ada yang menarik. Mungkin Kak Hasna deh ini. Kan misalnya ini kita tahu lah kalau linjur itu bisa dari anak IPA ke IPS. Ada nggak sih di manajemen IPB itu yang SMA-nya IPS? Ada, bisa berarti. Ada. Tapi dia jalur SBMPTN Kak, bukan dari SNM iya. Oh bisa juga ya. Aku juga nggak paham sih kenapa dia pengen, mungkin karena domisili juga kayaknya ya. Jadi pengen di IPB. Jadi ambilnya IPC, terus salah satu pilihannya ya manajemen IPB dan lolosnya di manajemen IPB waktu itu temanku. Tapi itu temanku satu doang tuh waktu itu. Berarti dia versi dari jagonya. Versi jago. Ya berarti ini possible ya teman-teman ya, possible. Cuman mungkin ya ekstra aja sih, perjuangan ekstra aja sih. Karena nggak tahu ya kelihatannya kalau linjur dari IPA ke IPS tuh lebih apa? Beda dari IPS ke lebih IPA. Umum. Iya lebih umum. IPS ke IPA tuh kayak kelihatannya berat banget ya. Tapi bisa. Artinya bisa. Temennya Kak Hasna tadi kan ada satu ya. Mewakili dari nggak tahu sekian banyak lah pasti kan. Oke, kita coba cari pertanyaan yang menarik. Ini seru nih, Kak.
orang yang seperti apa yang cocok untuk masuk jurusan manajemen? Nah, seru nih. Dari Hasna dulu deh. Orang seperti apa? Menurut aku semua orang bisa masuk manajemen karena semua itu kan kita kan belajar ya. Jadi kalau misalnya kalian punya minat, kita lihat nih manajemen tuh jurusannya kayak gimana, mata kuliahnya kayak gimana. Kalau misalnya kalian berminat, menurut aku semua orang juga bisa kok belajar karena semua kita dari awal. Aku aja awalnya anak IPA, sedangkan manajemen kan itu kan basicnya kan ilmu IPS ya sebenarnya. Semua bisa dipelajari dari awal menurutku, asalkan ada minat dan ada kemauan. Oke. Kalau menurut lu Syam, gimana Syam? Oke, kalau misalnya orang seperti apa ya, ditanya orang seperti apa, kalau menurut aku sih ya yang pertama dia harus bisa mempunyai interpersonal skill lah ya, karena di manajemen ini kita kan banyak berhubungan dengan berbagai orang gitu ya. Terus juga untuk masalah komunikasi kita juga mesti observan gitu, bisa memecahkan suatu permasalahan, mau menganalisis gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih orangnya gitu. Kalau pengen masuk manajemen ya, gitu. Ya sebenarnya dengan fakta bahwa manajemen ini adalah ilmu yang luas, artinya ya kalau orang yang suka ngitung bisa, kalau orang yang suka sosial bisa. Kalau apalagi kalau orang yang ya karena seluas itu sebenarnya. Jadi memang gak ada batasannya gitu kan. Cuman pada akhirnya nanti yang ada penjurusan itu ya sesuai dengan lebih cenderung kemana nih. Jadi jawabannya terserah Anda. Anda kalau masuk aja gitu. Karena tadi manajemen ini luas cakupannya. Kalau mau yang ngitung banget ada yang kayak Kak Hasna tadi. Kalau mau yang sosial banget ada yang kayak Kak Hisyam tadi. Gitu. Jadi jangan membatasi diri kalian lah. Kak Afgan, dibilang mirip Afgan Syam. Kak Afgan. Dibilang Kak Afgan. Apalagi yang seru ya? Manajemen IPB itu saintek ya, betul. Jelasin tadi ya, nanti bisa ditonton di playbacknya. Ini mungkin untuk Hisyam nih. Dulu kan lu SNM ya. Lu apa memang sudah plan untuk SNM dari kelas 10 atau dari kelas 11 gitu? Gimana ya, untuk plan SNM sih, maksudnya kayak dari awal udah kepikiran, aku harus ini SNM gitu, enggak sih ya. Cuma waktu itu adalah ya udah karena dorongan ini sih, gagal masuk IPA ya. Jadi kan kalau aku kan itu kan di kurikulum 2013 udah ditentuin tuh kelas 10 IPA atau IPS gitu. Sedangkan orang tua itu maunya masuk IPA biasalah ya, karena katanya IPA bisa masuk ke berbagai jurusan lah gitu, lebih luas gitu jangkauannya. Tapi ternyata ketika itu akhirnya gagal dan masuk IPS, dan ketika gagal itu sempat ada ya omongan pedes dari ayah sendiri ya, kayak mau apa kamu jadi IPS gitu kan, masuk IPS mau jadi guru TK atau apa gitu. Walaupun ya sebenarnya ini bukan berarti merendahkan ya, guru TK atau apa, tapi kayak kok sampai segitunya gitu ya. Nah dari situ ya udahlah akhirnya terdorong untuk ngebuktiin, ya udah kenapa kalau misalnya IPS gitu kan, ya udah bisa buktiin kalau misalnya di IPS juga bisa berprestasi. Ya udah karena itu akhirnya banyaklah ikut lomba di bidang ekonomi, dan ya alhamdulillah gitu ya bisa masuk istilahnya 5 teratas gitu selama SMA. Dan ya udah ternyata ngelihat dari track record secara rapot itu ya oke, cobalah untuk masuk SNMPTN dan surprisingly dan alhamdulillah bisa masuk gitu ya. Jadi ya itu sih dorongan awalnya, bukan karena kepikiran harus udah begini-gini, tapi lebih kayak itu tadi. Karena mau membuktikan omongan pedes dari orang tua sendiri ya. Mau membuktikan bahwa ajang pembuktian diri lah. Betul, ajang pembuktian diri. Nah, Hasna kan SBM. Kita sama nih SBM. Nah, kan tadinya dapat kuota SNM berarti ya, dan mau farmasi. Nah, betul. Itu kan ketolak. Nah, untuk persiapan ke SBM-nya itu apa memang selama kelas 12 udah persiapan SBM atau setelah pengumuman itu? Karena kalau nggak salah jaraknya nggak jauh. Tuh, gimana? Itu aku ingat banget pengumuman SNM itu kalau nggak salah awal Mei, SBM-nya itu akhir Mei. Nah, aku dulu nggak expect juga sih bakal SBM. Jadi aku kan emang dari SMA udah niatnya tuh mau SNM. Cuman waktu itu gagal. Cuman ya udah akhirnya belajar intensif aja. Nggak expect sih dulu SBM. Cuman ya mau gak mau kan ngedown dulu kita berapa hari. Terus ya udah bangkit lagi. Belajar ya udah akhirnya sampai SBM deh.
kurang dari sebulan dong belajarnya. Kurang dari sebulan. Cuman Luar biasa. Luar biasa. Iya, mempersiapkan, cuman nggak mempersiapkan banget gitu loh. Jadi mempersiapkan bangetnya fokusnya baru setelah pengumuman, dan itu pun sedih dulu nggak terima SNM. Pasti. Pasti ngedown dulu. Gue juga dulu gitu, berharapnya di SNM gitu, terus ketolak. Ya Allah, cuma sebulan lagi waktunya. Ya untung keterima sih, untungnya keterima. Oke, jadi kalau Hasna persiapannya ya benar kurang dari sebulan sih hitungannya, mungkin sekian minggu gitu ya. Nah itu gimana belajarnya? Nah, bikin jadwal sih aku waktu itu. Kebetulan dulu aku nggak les, jadi saking pedenya. Nah ini juga salahnya nih, ini kesalahannya, saking pedenya dapat SNM. Karena waktu itu nilaiku cukup gede dan di sekolah tuh ngejanjiin, kalau misalnya ITB ini ada kuotanya, karena dari tahun ke tahun tuh emang ada kan. ITB? Nah ITB ya. Oh, ngejar farmasi ITB. Farmasi ITB. Nah apesnya pas tahun aku nggak ada sama sekali yang dapet, jadi kan kayak wah dari guru BK udah ngeninggi-ninggiin, udah Hasna aman, taunya zong, tidak mempersiapkan. Jadi itu ilmu yang bisa diambilnya, kita harus mempersiapkan kemungkinan terburuk dari awal. Betul. Terus ya udah bikin jadwal, misal hari Senin belajar apa, besok belajar apa, itu benar-benar intens karena dulu takut kalau misalnya nggak kuliah, ya ampun. Iya. Jadi semangat banget dulu belajarnya. Oke, jadi karena fakta bahwa tertolak di SNM atau ditunda dulu masuknya, akhirnya selama sebulan kurang itu intensif banget berarti belajarnya. Intensif. Bener-bener intensif ya. Oke, menarik. Nah ini yang bisa diambil pelajarannya teman-teman ya. SNM tuh kalau bisa dibilang bonus juga bisa dibilang bonus, tapi kan ada juga strategi-strateginya ya. Kayak nilai kalian, saingan kalian, terus alumni, yang gitu-gitu harus diperhatiin juga gitu teman-teman. Tapi lebih baik ya memang prepare juga untuk for the worst. Betul. Jadi ya jangan menyepelekan lah. Karena kita sama. Gue nggak les dari kelas 10 nggak ada les gue. Baru les setelah ketolak. Waduh, les di mana nih ya? SMA berapa kak? Kakak Bogor kan? Tebak. SMA berapa? Aduh, sudah ketebak kak. 1 apa? 5. Mukanya muka gimana? SMA 3. SMA 3. Hasna mana? SMA 6. Oh, SMA 6. Berarti sama, aduh jangan kenal-kenalan susah. Oke, nanti. Ntar aja. Sama Rifka dong? Iya, Rifka. Oh, sama Rifka. Oke. Nah, ini ada orangnya Rifka. Oke, dari SMA 6 Bogor. Oke. Udahlah pertanyaannya nanti kita ini lagi ya kalau ada pertanyaan yang seru ya. Oke. Tadi karena prospeknya luas, karena pelajarannya luas, pengen tahu dong kalau kerjanya tuh possible di mana aja sih? Mungkin kalian bisa kasih contoh kalian atau teman-teman kalian gitu. Karena kan seluas itu, tapi belum kebayang nih bisa kemananya gitu. Mungkin kalian bisa kasih contoh dari Hisam mungkin. Jadi memang manajemen ini bisa dibilang adalah jurusan yang fleksibel banget sih ya, se-fleksibel itu. Dan memang prospeknya luas, kalau ditanya bisa kemana aja ya hampir bisa ke mana aja gitu. Karena ya selama kita ada organisasi kan berarti kan ada yang di manage juga kan gitu ya. Ya bisa jadi ya kerja di bank sebagai entah itu mungkin analis keuangan atau mungkin jadi konsultan gitu ya. Konsultan di bidang apapun itu, SDM, marketing dan segala macamnya. Terus juga bisa juga yang mungkin jadi negosiator yang ngurusin hubungan industrial. Pokoknya macam-macam sih ya. Sebenarnya berkisar di 4 pilar tadi sih ya. Macam-macam sih kalau ditanya tuh kayak luas banget gitu. Oke. Iya. Hasna mungkin mau nambahin sih paling kalau misalnya teman-temanku sekarang yang baru lulus pada banyak juga yang dapat di BUMN, dan pun nanti kalau misalnya nambahin dari Mas Hisyam, kalau misalnya di pemerintahan pun juga banyak slot-slot dan lowongan kerjanya di pemerintahan. Jadi luas banget sih. Terus kalau misalnya mau lanjut S2 juga gampang sih menurut aku, jadi nantinya bisa jadi dosen. Jadi sangat-sangat luas. Oke. Selama ada yang bisa di-manage, kalian bisa masuk. Itu intinya. Iya, betul. Benar. Itu karena dalam satu perusahaan itu pasti ada orang keuangannya, ada orang SDM-nya, dan itu butuh kita gitu. Menarik. Nah ini teman-teman mungkin tadi bisa cari tahu tentang 4 pilar tadi ya. 4 pilar ini berarti jadi acuan juga buat jadi kerjanya apa nanti ya. Dan iya, itu minat-minatan juga ya. Nah ini ada pertanyaan seru nih. Kak, hitungan di manajemen tuh kayak gimana sih? Mungkin gue bikin pertanyaannya kayak gini. Proporsi antara yang hitung-hitungan dengan yang sosial kali ya.
Kayak gimana proporsinya? Apakah banyak hitungan Dari atau gimana gitu? 35-65 kayaknya ya, atau 40-60. 40 Soalnya untuk apa? 40 hitungan. Oh, lebih sedikit, oke. Karena lebih banyak ininya sih yang kualitatif dibanding kuantitatif. Oke. Sama, di UI juga gitu, Syam? Untuk proporsionalnya mungkin dibalikan lagi ya ke peminatannya gitu. Kalau mungkin ya itu, tapi ya mungkin ya kurang lebih sama lah kayak Hasna 40-60 ya. Proporsinya masih lebih banyak dikit gitu ya untuk kualitatifnya dibandingkan kuantitatif gitu yang hitung-hitungan. Tapi ya itu balik lagi, mungkin kalau misalnya keuangan bakal lebih banyak gitu. Lebih banyak, iya. 50 gitu, atau mungkin 60-nya justru malah hitung-hitungan, 40-nya teori gitu ya. Tapi ya itu sih cukup banyak, maksudnya cukup gitu, tapi nggak yang banyak banget juga nggak. Tapi itu juga tergantung peminatannya nanti yang dipilih gitu. Oke, jadi tergantung konsentrasinya yang dipilih itu ya, proporsi dari hitungan atau kualitatif. Iya, konsentrasinya. Oke. Iya, tapi tetap hitung-hitungannya itu ada ya. Ada, di semuanya juga ada hitungan. Iya, jadi kalian jangan takut, di semuanya pasti ada hitungan. Seribet itu nggak maksudnya yang hitungan-hitungan itu, aspek hitung-hitungannya? Kalau ditanya seribet itu mungkin nggak se-advance itu ya kalau dibandingkan ilmu ekonomi ya. Kalau ilmu ekonomi itu lebih abstrak lagi tuh. Itu udah gak ada angkanya. Sedangkan kalau kita di manajemen emang yang khusus buat diaplikasikan gitu dalam konteks bisnis gitu ya, lebih apa ya, mungkin bisa dibilang aplikatif gitu ya, nggak terlalu ngawang yang kayak ilmu ekonomi gitu ya. Itu bahkan bukan angka lagi tapi udah huruf-huruf semua gitu. Lagrang. Jadi benar-benar udah nggak ada angka. Kalau kita manajemen masih ada ketemu angka gitu ya, hitung-hitungannya. Alhamdulillahnya itu. Oke. Angka-angka yang aplikatif. Ya mungkin gue sebagai orang awam nggak paham ya. Tapi intinya tidak serumit, kalau di compare ya, tidak serumit ilmu ekonomi gitu ya. Atau akuntansi gitu ya, benar? Iya. Menarik. Tapi kan Hasna ini apalagi kerjaannya sekarang ya, hitungan tau? Hitung. Ribet? Enggak ribet sih, cuman harus teliti. Kita. Benar sih. Harus balance. Iya. Intinya sih itu. Karena dihitung duit sih. Iya. Kalau ngegelinding 1-0-nya bahaya juga. Oke, menarik. Ini ada pertanyaan nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kak, kalau manajemen bisnis itu, ada ya manajemen bisnis ya? Kalau untuk mata kuliah ada sih manajemen bisnis. Oh, memang ada mata kuliahnya. Tapi Oke. Ini pertanyaan gini. Kak, kalau manajemen bisnis itu termasuk mengatur SDA? Enggak, gitu. Ngerti nggak pertanyaannya? Ngerti ya? Sumber daya alam. SDA. Iya. Oke, skip. Pikirin SDM. Sorry. Sumber daya alam. Iya, mengatur sumber daya alam mungkin ke orang-orang eksplorasi sih hitungannya sih. Tapi kalau misalnya udah diambil, mungkin bisa di-manage sama teman-teman dari manajemen. Gak tahu ya, nanti mungkin bisa dieksplor lagi lah sama teman-temannya. Gitu. Karena ini mungkin lebih ke manajemen organisasi kehitungannya ya. Iya. Organisasinya. Oke, cool. Ini pertanyaan terakhir. Enggak. Kedua dari terakhir. Apa yang paling gak bisa kalian lupakan dari jurusan ini? Yang gak bisa dilupakan. Oke. Yang gak bisa dilupakan ya dari jurusan ini adalah kita banyak ini sih kayak mungkin company visit untuk ya gathering data, dan juga ada juga sempat observasi gitu ya ke lapangan untuk ya memperhatikan perilaku orang-orang gitu ya dalam konteks ekonomi, dan juga orang-orangnya gitu ya, ya lingkungan kuliahnya gitu ketika waktu itu berkuliah di situ. Apalagi ya, ya ini sih perjuangannya juga sih. itu yang nggak bisa dilupakan gitu ya. Sampai ya nangis juga ada lah gitu. Stres karena itu. Tapi ya itu yang akhirnya justru ketika reflect back bikin kangen juga. Oke, Garit. Oke, Hasna gimana? Apa yang paling sama lagi? Paling gak bisa dilupain tuh kalau misalnya kita lagi ini field trip, itu tuh company visit ke perusahaan-perusahaan, terus kita naik bis bareng-bareng, perjalanan jauh. Itu tiap semester ada itu yang kita bareng-bareng turun lapang kayak gitu ke perusahaan-perusahaan. Terus kalau di PB itu ada namanya itu Managers Day, itu acara angkatan gitu, untuk dari angkatan 4 tahun kita dikumpulin itu buat ada acara
pengakraban gitulah istilahnya. Terus kita pakai outfit formal gitu, terus kita foto. Itu rame banget. Itu paling nggak terlupakan sih. Field trip sama Managers Day. Ya intinya jalan-jalannya lah. Iya. Oh enggak, intinya yang bukan di sama kelas. event-event yang ada di kuliah sih. Iya sih itu. Pokoknya intinya yang tidak di kelas itu menyenangkan. Menyenangkan. Sama-sama. Kalau gue field tripnya ke laut sih. Iya, itu juga pasti menyenangkan kan? Banget. Sebor-seboran lah air itu. Ini apa namanya, pendidikan bertemakan apa namanya, liburan. Alam, iya. Liburan, sekalian liburan. Iya benar. Field trip itu kayak liburan sih. Ya karena bosen ya kalau di ruangan mulu ya. Tapi mungkin kalau yang anak IPA tuh, maksudnya yang anak lapangan ya, kalau misalnya aku kan kelautan ke laut, anak pertanian ke sawah atau ke desa gitu. Kalau misalnya manajemen tadi ke company ya, rata-rata company ya. Bener. Ke pabrik. Ke perusahaan sih. Perusahaan. Oke, got it. Nah, sekarang ini yang benar-benar terakhir. Bukan. Tolong hasut teman-teman yang lagi nonton ini untuk masuk manajemen. Kasih alasan kenapa sih mereka harus masuk manajemen? Boleh buat teman-teman pahami friends yang lagi mungkin bingung nih mau kuliahnya di mana, mau kuliahnya jurusan apa. Tapi kalau misalnya kalian mau kuliah yang nanti ketika lulus kerjaannya itu banyak, peluang kerjanya, apalagi kalian jurusan IPA, boleh banget daftar ke manajemen, apalagi khususnya manajemen IPB. Oke, got it. Dari Hisyam terakhir. Tadi poinnya sudah dijelaskan juga ya sama Hasna sebelumnya. Di manajemen itu kita fleksibel gitu. Jadi buat teman-teman yang istilahnya mungkin punya banyak keinginan interest di bidang manapun gitu, dan juga nggak mau yang pengen saklek banget gitu. Misal dalam pertengahan jalan pengen ada manuver gitu ya ke bidang ini ke bidang itu. Nah itu pilih manajemen gitu ya. Karena di situ kita banyak yang dipelajari, cukup luas tapi cukup spesifik juga gitu ya, nggak yang itu banget juga. Jadi ya itu teman-teman bisa menyesuaikan diri lah ya ketika nanti pas berlangsung itu pengen ke mana gitu akhirnya arahnya. Itu sih kalau dari itu. Oke, got it. Itu hasutan dari Kak Hasna dan juga Kak Hisyam dari alumni manajemen UI dan juga alumni manajemen IPB angkatan 2016. Jadi teman-teman kalau misalnya secara garis besar sih, kalau misalnya kalian pengen yang lebih fleksibel, pengen jurusan yang lebih fleksibel ya kemana-mana gitu, bisa banget untuk milih manajemen gitu. Dan kalau yang IPA misalnya mau tetap di IPA bisa ke IPB, kalau yang IPA mau linjur-linjur dikit bisa ke UI, atau yang tetap mau linear IPS ke IPS bisa banget ke UI. Oke, paling itu aja Hasna dan Hisyam, thank you banget udah sharing-sharing tentang manajemen. Semoga bermanfaat buat pahami friends kalian. Oke, kalau gitu terima kasih untuk pahami friends juga yang udah menyaksikan Obrol Baju kali ini. Kita akan ketemu di Obrol Baju selanjutnya dengan jurusan yang pastinya menarik juga kayak jurusan hari ini. Thank you semuanya. Kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Thank you juga Hasna dan Hisyam. Thank you juga Kak. Thank you juga Hisyam. Thank you semua. Thank you semua. Yeah.